Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki pernah mengatakan, investasi dalam properti seperti bermain monopoli. Jika Anda cukup cerdas memilih investasi properti, bukan tidak mungkin Anda bisa hidup bebas secara finansial karena memiliki pendapatan berulang. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Dare to Compare CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasya. Saat ini saya berada di BSD City, salah satu kawasan terintegrasi milik Sinarmas Land. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan di sini. Mau ikut nggak? Ikut yuk. Ayo kita jalan-jalan. BSD City adalah kawasan kota mandiri yang terletak di kota Tangerang Selatan. Kawasan terintegrasi dengan luas lahan lebih dari 6.000 hektar ini masih terus melakukan pengembangan. Mengusung jargon Big City, Big Opportunity, BSD City menawarkan sejumlah keunggulan dan fasilitas pendukung, seperti adanya area komersial, perkantoran, dan tentunya pengembangan infrastruktur yang terintegrasi seperti jalan tol, transit-oriented development, commuter line, shuttle bus, yang membuatnya lebih mudah diakses dari berbagai lokasi. Tak mengherankan jika banyak orang memilih BSD City sebagai pilihan tepat untuk Anda yang menginginkan investasi properti dengan segala kelebihannya. Sinarmas Land ternyata memiliki beragam produk yang cocok untuk investasi. Kali ini saya akan membahas ragam pilihan investasi properti yang ada di BSD City. Nah, sekarang saya akan membahas beragam pilihan investasi properti yang ada di BSD City. Kebetulan saya udah janjian nih sama Bu Evelyn. Bu Evelyn siapa ya? Langsung aja kita ngobrol. Yuk. Nah, itu kayaknya Bu Evelyn nih. Halo Bu Evelyn. Ya, Bu Evelyn ini kan chef datang ke sini dengan tujuan mau lihat-lihat potensi dari investasi properti yang ada di BSD City. Oke. Kira-kira nih sebelum chef lihat-lihat lebih lanjut, sejauh ini minat dari masyarakat membeli properti untuk berinvestasi ataupun end user ini sebesar apa sih? Karena kan kita tahu ya kondisi sekarang ini lagi sulit-sulitnya. Properti ya? Oke, kalau dibilang sulit, susah juga ya ngomongnya, sulit ya. Karena kalau kita lihat malah sekarang ini kalau ngomong pandemi, sebenarnya kan ada masa di saat kita mungkin lebih susah ya. Di saat awal-awal pandemi, di mana nggak semua orang itu, bukan nggak semua orang ya, saya yakin semua orang nggak ada yang siap. Iya. Semua orang nggak ada yang siap, semua industri nggak ada yang siap. Iya. Tiba-tiba datanglah pandemi gitu ya. Tapi kalau mau ditanya gimana sih animo properti sekarang di saat-saat sulit ya, mungkin saya bisa ceritain sedikit sama Mbak Syaf bahwa khususnya BSD itu malah selama pandemi kemarin itu mempunyai penghasilan yang luar biasa. Oh ya? Ya, jadi boleh dikatakan 2021 itu hampir 8 triliun ya, 7,7 triliun pencapaiannya, which is itu kira-kira mengalami peningkatan sekitar 20% lah, hampir ya dari tahun sebelumnya. Ini penghasilannya di 2021 7,7 triliun, hampir 8 triliun. Ini sebenarnya apa sih yang membuat properti di BSD City ini begitu diminati? Apa sih keunggulannya? Apa keunggulannya dan apa rahasianya gitu ya? Jadi kalau mau dibilang orang pasti semakin lama semakin pinter. Orang udah mulai bisa ngelihat. Dan apalagi sejak masa pandemi ya, orang punya banyak waktu untuk berpikir, punya banyak waktu untuk berhitung gitu ya. Jadi ini investasi mau dibawa kemana sih gitu ya. Dan kalau memang mau investasi di properti yang mana dan kapan harus investasinya. Properti yang mana, dia pilih dulu nih lokasi, developernya siapa, kemudian kapan, apakah sekarang, apakah tunggu nanti gitu ya. Kalau kita bicara BSD City sendiri, itu kita terus terang BSD City punya history. Itu yang mana dari tahun sekian sampai sekian, boleh dikatakan 1 dekade aja, itu almost 100% loh kenaikannya. Jadi kalau saat ini year to year-nya bisa 15%, gitu ya, itu cukup tinggi ya. Iya, ini tinggi banget dan apa ya, kalau misalkan chef melihat BSD City itu one stop living, semua ada di BSD City. Sebenarnya fasilitas apa aja sih yang ada di BSD City ini sampai akhirnya semua orang tuh kalau ngeliat BSD City, udahlah di BSD City aja semua ada. Oke, one stop living ya. Iya. Kalau mau dibilang one stop living, saya rasa sih cukup tepat sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau mau ditanya kenapa sih bisa one stop living, ada apa aja gitu ya.
living itu kan perlu support, Iya. banyak banget gitu ya, supaya kita nyaman, supaya kita enak dan punya future ya, punya kenaikan aset value yang bagus gitu ya di masa yang akan datang. Beberapa hal nih yang mungkin saya bisa sharing sama Mbak Syaf adalah yang pastinya adalah infrastructure. Infrastructure itu nomor satu karena kan accessibility itu yang paling dicari sama orang, kemudahan untuk in and out datang ke satu kawasan. Oke. Gitu ya. Jadi sebagai contoh BSD City mungkin rata-rata orang juga sudah tahu ada beberapa jalan tol ya, nantinya akan ada 5 akses jalan tol sendiri keluaran di 5. BSD City ya. Kemudian yang kedua pengembangan daripada isi propertinya itu sendiri, antara lain misalnya residential, komersial, bisnis, perkantoran, itu semua sudah ada di BSD City dan masih terus berkembang ya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas nih, karena orang udah tinggal, udah kerja di situ, terus tapi kalau nggak ada fasilitasnya kan susah juga ya. Tempuh kesananya, accessibility-nya Seperti aman, apa? gampang. Udah punya rumah atau punya usaha atau kantor di situ, even sekolah di situ misalnya ya. Terus apalagi nih fasilitas yang ada gitu ya. Fasilitas yang ada tuh banyak banget. Contohnya ada Transit Oriented Development Intermoda, itu ada komuter line Jakarta Rawabuntu Serpong di situ. Kemudian lengkap dengan pasar modern, kemudian fasilitas edutown, sekolah, rumah sakit, hiburan dan lain sebagainya itu banyak banget ya. Terus yang nggak ketinggalan yang memang lagi hype banget nih sekarang ini itu adalah isu sustainability. Oh iya betul. Green and sustainability ya. Jadi salah satu contohnya nih sekarang kita udah ada autonomous car nih. Oh, yang apa nggak tuh? pakai supir. Oh, dia driving sendiri tuh? Driving sendiri automatically. Oh, Gitu. seru banget. Jadi kayak udah di luar negeri gitu ya. Itu kan kita sangat-sangat support untuk green living ya. Kemudian yang terakhir juga yang juga hype banget itu ada Smart Digital City. Itu tempat pengembangan para startup di situ, startup company banyak sekali, dan juga teknologi. Nantinya, bukan nantinya ya, bahkan udah mulai dari sekarang ya, itu semua residen itu bisa melihat city-nya BSD, itu pakai satu aplikasi namanya One Smile. Jadi kalau misalnya mau belanja, resto, segala macam itu sudah ada di situ, poinnya ada di situ, kemudian pembayaran IPL ada di situ, dan nantinya terhubung ke kamera-kamera yang ada di sepanjang jalan-jalan utama. Jadi let's say, oke pagi ini mau berangkat nih ke sekolah, berangkat ke kantor, berapa lama ya? Ada macet di mana ya? Ada traffic jam di mana ya? Itu Bisa dipantau? Bisa dipantau. Ih, kece banget Gitu. Jadi loh selain ini. yang memang, let's say di rumahnya sudah ada fasilitas smart home, bisa pantau rumahnya, juga sekarang bisa pantau lingkungannya dan sekitarnya, city-nya. Wow, itu hanya dalam satu aplikasi. Yes. Wah, itulah yang bikin BSD City ini nggak diminati ya Bu Evelyn ya. Oh ya Bu Evelyn, ini saya punya pertanyaan tambahan, tapi kayaknya mau lihat piala-piala yang di sana boleh ya? Sambil ke sana yuk. ya. Iya. Ini pialanya banyak banget loh Bu Evelyn. Sebenarnya saat ini nih, properti apa yang paling diminati sama masyarakat, khususnya di BSD City? Apakah rumah kah, ruko kah, atau apa? Oke, kalau ditanya properti apa yang paling diminatin, susah-susah gampang. Karena apa? Karena orang beli properti itu tergantung kebutuhan. Gitu ya. Jadi ada orang yang memang punya kebutuhan untuk tempat tinggal. Ada orang punya kebutuhan untuk tempat usaha. Ada orang punya kebutuhan untuk bisnis, pergudangan, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang khusus untuk anaknya sekolah. Iya. Itu juga ada. Jadi kalau ditanya, misalnya gini, yang diminatin untuk investasi apa sih selain daripada yang common ya, kayak rumah, itu kan ada common ya. Iya. Tempat. Nah, mungkin saya bisa ceritain sedikit ya. Di masa pandemi ini, behavior orang tuh agak berubah, gitu ya. Salah satu contohnya adalah banyak sekali orang sekarang itu yang kepengen double function, multifunction. Dalam arti apa sih? Kalau kita perhatiin nih, dulu rumah apa sih sebagai tempat tinggal kan? Kalaupun misalnya ada rumah atau ada tempat properti untuk tempat tinggal, untuk usaha, let's say ruko. Tapi kalau sekarang, even rumah aja bisa dijadiin tempat untuk Kerja. Rumah bisa dijadiin tempat untuk inkubator usaha. Itu salah satunya. Jadi itu merupakan hal yang juga ditangkap ya sebagai kebutuhan satu properti. Jadi let's say kita misalnya bicara yang namanya Soho. Ada juga yang namanya co-living ya. Jadi bentukan rumah tapi si pemilik rumah dapat
menggunakannya untuk dua hal. Pertama dipakai sendiri, buat tinggal, di bawah mungkin buat usaha atau untuk traffic. Karena sekarang kan kirim-kiriman itu udah biasa banget ya sejak masa pandemi gitu ya. Kemudian atau bisa juga tinggal sebagian disewakan. Jadi sebagai developer kita harus benar-benar cermat untuk memfasilitasi hal itu. Di bagian mana yang harus didesain seperti apa supaya nyaman. Karena kan harus multifunction. Berangkat dari sebelumnya, let's say rumah aja. Rumah pun harus dilihat sekarang kebutuhannya sudah switching, udah beda. Kalau dulu orang, halo apa kabar, datang ke rumah, tok-tok-tok masuk ke ruang tamu. Kalau sekarang pengennya apa? Nggak orang luar, nggak yang punya rumah. Pengennya cuci tangan, pengennya bersih-bersih dulu, supaya pada saat kita masuk ketemu anggota keluarga sudah dalam kondisi bersih. Artinya apa? Fasilitas mesti kita siapin. Kita mesti taruh apa sih di depan? Sanitizer. Kita harus bikin tempat untuk taruh apa sih? Mungkin sepatunya, mungkin gadgetnya bisa dibersihin dulu. Kemudian masuk kita kemana? Mungkin ke tempat cuci tangan, kamar mandi, ke toilet. Nanti terhubung dengan apa? Area servis. Supaya apa? Bisa langsung ganti baju. Let's say something like that gitu ya. Jadi dan rumahnya pun kalau dulu ya buat tinggal, kalau sekarang sambil tinggal, sambil kerja, sambil bisnis, sambil anak sekolah online gitu ya. Jadi itu mesti dipersiapkan ya. Nah kemudian ada lagi ya di luar daripada itu tentunya piranti-piranti properti yang untuk bisnis seperti kayak bisnis loft, ruko, bahkan yang terbaru tuh ada shopping arcade gitu ya yang bisa dimiliki secara retail ya. Nah itu luar biasa ya, maksud saya properti dengan berbagai macam bentukan, tapi bisa mengakomodir kebutuhan yang ada. Ini artinya BSD City memang melihat ya, pasar tuh membutuhkan apa, kondisi saat ini membutuhkan apa, kita sediakan, kita menjadi jawabannya. Betul ya? Berarti nih, kalau misalkan katakanlah saat ini nih, semua sudah terjawab gitu kebutuhan masyarakat. Kedepannya BSD City ini mau menyiapkan apa lagi, kejutan apa lagi yang akan diberikan? Luar biasa nih, smart question banget nih. Smart and key question kalau ini. Ke depannya bakalan ada apa lagi gitu ya. Jadi mungkin saya kasihin sedikit lah ya. Dalam waktu dekat dan sebenarnya kita sedang mempersiapkan ya. Antara lain itu kita punya Theme Park nanti ya. Yang sudah bergabung tuh ada Cimory Dairyland, kemudian ada City Zoo dari Jatim Park. Ya. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan yang namanya Lifestyle Center, Cape Town. Kemudian di luar daripada itu ya yang baru-baru buka, let's say misalnya kayak ada penambahan university yang international grade ya, kayak Monash University, Shanghai University gitu ya. Dan yang bakalan paling anyar banget, coming soon, Tol Serbaraja di samping Ion Mall persis. Wah, ini saya dengar semua potensi yang akan dibuat sama BSD City ini jadi tergiur untuk ngelihat langsung. Boleh nggak sih Bu ngelihat langsung? Silakan lihat langsung, nanti kita temenin, boleh tanya-tanya untuk detailnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau keliling ngelihat semua yang bisa saya beli. Kalau gitu mau kasih Bu Evelyn. Sampai ketemu lagi ya Bu. Yuk.